Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Ini harus memiliki fondasi dasar. Fondasi dasarnya adalah pola akar Ibrani yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Di luar pola akar Ibrani yang benar itu miskin, ya, sangat terbatas sekali. Nah, jangan pernah lupa juga bahwa di dalam akar pola Ibrani yang benar kita mengenal 22 huruf Ibrani, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, Zayin, dan seterusnya. Dan kemudian di dalam 22 huruf Ibrani ini juga terkandung piktograf. Ini adalah Paleo Hebrew atau huruf-huruf Ibrani yang kuno, ya, dan berbentuk gambar, ya. Dan Bapak Yame menggunakan ini juga sebagai sarana untuk menyampaikan isi hatinya, ya, kepada para mempelai Yeshua HaMashiach, ya, dengan menggunakan piktograf Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waf, dan selanjutnya, ya. Sudah bisa lihat di layar di depan. Dan kemudian selain daripada huruf-huruf Ibrani dan piktograf, di dalam huruf Ibrani juga mengandung angka kepastian, ya, angka Salam kepastian, Pak Roy. yaitu angka gematria, ya. Gimana sih? Suara Bapak secara Allah jauh Pak kedengarannya sejak mikrofon tersentuh tadi. Oh, oke. Coba saya cek ya. Saya cek dulu settingnya. Kalau begini bagaimana? Kalau Ya, dari bagus. Masih juga sih Pak, sedikit. di tempat Oke. saya sih oke. Tempat saya Iya, oke, di Pak. tempat kita juga biasa Tempat saja. saya juga Baik. sudah oke. Oke ya. Oke, gitu. Iya. Bagus. Ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Jadi ada angka-angka kepastian di dalam huruf-huruf Ibrani yang kita tahu dengan istilah angka gematria. Ya, sudah bisa melihat tabelnya di depan. Ya, inilah angka-angka gematria yang memberikan kepastian yang Bapak Yahweh berikan di dalam kehidupan kita untuk mengenal pola yang benar. Ya, ini luar biasa. Dan kita akan masuk di dalam pembahasan kita, yaitu wisata ke Shamayim, dengan session yang keempat, yaitu Heavenly Creatures. Heavenly Creatures ini bahasa Indonesianya adalah makhluk-makhluk Shamayim. Ya, baik, kita akan masuk. Tapi sebelumnya kita harus paham bahwa Shamayim itu bukan fiction, akan tetapi fakta, realita, kenyataan, dan benar-benar nyata dan betul-betul ada. Ya, dan diberikan buktinya yaitu dari orang-orang yang menjadi saksi mata, ya, apa yang mereka lihat di sepanjang sejarah manusia, mulai dari Adam, Moshe, Daniel, Yesaya, Yeskel, Yohanes, ya, Miriam, Daud, ya, banyak lagi. Ya, mereka merupakan saksi-saksi mata. Dan saat mereka hidup tidak pada tahun yang sama, akan tetapi mempunyai perbedaan tahun yang cukup lama, luar biasa. Ya, jadi antara misalnya Moshe dengan Yohanes itu perbedaannya sekitar 1500 sampai 2000 tahun, 1500 tahun. Ya, jadi cukup lama. Jadi inilah saksi-saksi mata yang kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa membaca, sehingga kita dapat memastikan, ya, karena saksi mata, saudara. Ya. Jadi mereka yang apa mereka lihat, rasakan, dan mereka terima, terutama dari Elohim, Yahweh, dan itu merupakan satu kebenaran yang luar biasa. Ya, baik, kita akan lihat petanya, yaitu kita sekarang ada di bumi.
dan kita akan meluncur ke atas. Ini arahnya, yaitu kita akan ke Shamayim. Ya. Jangan lupa untuk masuk di sana ada satu pintu, hanya satu pintu, ya, hanya satu pintu, satu-satunya pintu. Dan pintu ini akan terbuka jika syaratnya terpenuhi. Ya, pintu ini akan terbuka dengan satu syarat yang terpenuhi, yaitu dengan boarding pass. Tanpa boarding pass, maka saudara ya tidak akan bisa masuk melalui pintu yang satu-satunya ini, karena pintu itu akan tertutup, tidak akan terbuka. Karena itu kita butuh boarding pass, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Itulah boarding pass-nya. Ya. Nah, sedangkan pesawat yang seperti yang kita akan pakai, akan naiki, ya. Mungkin ada yang baru pertama kali mendengar mengenai pengajaran ini, ya. Kita akan wisata ke Shamayim, ke sorga, dan pesawatnya super canggih, yaitu Davar Elohim dengan kode penerbangan DE777. Bahasa Indonesianya DE777, jangan pernah lupa, ya. Nah, dan di dalamnya ada kokpit yang luar biasa, yaitu Tanak dan Brit Gadasah. Inilah kokpitnya, ya, dengan semua navigasi-navigasi yang integrated satu sama lain, sehingga tidak akan menyesatkan, tidak akan kesasar kalau kita dapat melihat dengan pola yang benar, ya. Jadi tidak akan tersesat, tidak akan nyasar, tidak akan hilang entah di mana di angkasa sana, ya. Jadi ikutin saja pola yang benar yang ada di dalam Tanak dan Brit Gadasah, maka kita akan dipastikan sampai ke tujuan dengan selamat. Dan ini luar biasa. Karena yang lebih luar biasa adalah pilotnya, saudara. Ya, pilotnya adalah Ruach Yahweh Elohim, RYE, RYE. Ya, itu adalah pilotnya. Saya hanya co-pilot saja. Saya hanya menyampaikan, karena semua tergantung dari pilot untuk memberikan navigasi, dan kita akan melihat apa yang kita lihat itu tergantung dari Ruach Yahweh Elohim. Ya, seorang pilot yang dahsyat, luar biasa dan powerful sekali, yang akan menemani kita sampai selama-lamanya, bahkan dia tinggal di dalam hidup kita sehingga kita tidak menjadi yatim piatu. Dan luar biasanya lagi, ya, satu kali nanti saat wisata ini kita kembali ke tempat kita masing-masing dan saatnya telah tiba, yaitu tahun 2025 akhir atau 2026 awal, ya, menurut pola yang telah diberikan dalam hidup kita, maka Ruach Yahweh Elohim inilah pilot kita ini akan mengubah tubuh kita yang fana menjadi tubuh kemuliaan yang super dahsyat. Ya, di situ nanti saat itu kita tidak lagi wisata, tapi kita akan melihat kebenarannya yang luar biasa dan ajaib di dalam kehidupan kita. Baik. Kita akan persiapkan, saudara sudah ada di kabin semua, sudah siap, dan kita sama-sama katakan klik untuk kita ready launch ke Shamayim. Haleluya. Klik, 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 Ya, klik. siap, dengan kecepatan super yang melebihi cahaya, maka hanya dengan beberapa detik kita sudah sampai di daerah. Haleluya, sudah bisa melihat keindahan yang luar biasa daripada atmosfer dan terus melaju, dan kita lihat di ujung sana kita ada lihat yaitu pintu yang terbuka karena boarding pass yang telah kita pegang itu sudah di-approve, ya, sehingga automatically pintu itu terbuka dan kita boleh diizinkan masuk ke dalamnya. Sesudah itu aku melihat sebuah pintu dan kita masuk dalam Shamayim. Apa yang kita lihat di dalamnya? Yang kali ini yang Ruach Yahweh Elohim berikan, yaitu mengenai Wahyu pasal 4 ayat 6. Silakan Henok untuk membaca buat kita. Terima kasih. Dan di hadapan tata itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tata itu serta di sekeliling tata itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Haleluya. Inilah yang diperlihatkan kita di dalam wisata kita hari ini, yaitu mengenai heavenly creatures, makhluk-makhluk Shamayim, makhluk-makhluk sorgawi. Mungkin ada yang beberapa belum fasih dengan kata Shamayim.
Syamayim adalah sorga, tetapi sorga yang benar, yaitu sorga milik Bapak Yahweh. Dan kita akan melihat, ya, saudara tetap menggunakan seat belt saudara, ikat pinggang saudara, dan ada larangan tidak boleh keluar pesawat. Kita hanya diizinkan untuk melihat karena ini adalah wisata, ya, jadi jangan sampai keluar karena waktunya buat kita belum sampai saudara, ya, kita hanya wisata saja. Nah, kita harus paham bahwa heavenly creatures atau makhluk-makhluk Syamayim ini diciptakan terlebih dahulu oleh Bapak Yahweh sebelum bumi ini diciptakan. Karena ayatnya ada di dalam Bereshit atau Kejadian 1 ayat 1 yang berbunyi, pada awalnya Elohim menciptakan. Menciptakan di sini dengan menggunakan kata bara. Bara itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang diciptakan yang pertama kali adalah Syamayim. Kata berikutnya adalah Syamayim. Ya, dan kemudian bumi. Ya, jadi yang pertama adalah Syamayim dan isinya termasuk heavenly creatures atau makhluk-makhluk Syamayim ini diciptakan terlebih dahulu dan setelah itu barulah bumi. Ya, barulah bumi. Dan pada masa penciptaan ini tidak ada yang namanya lautan api, tidak ada. Ya, tidak ada. Kita harus tahu karena itu penting. Mengapa? Saya sudah sampaikan di pengajaran 7 hari agenda Yahweh. Saudara bisa melihatnya kembali di channel ini, di channelnya sahabatku Adi, di channelnya Ibu Kesia, Channel, dan Gamal Channel juga, ya, yang mengupload mengenai 7 hari agenda Yahweh. Saudara bisa lihat di sini untuk mendapatkan penjelasan lebih rincinya. Ya, nah kita akan lanjutkan, yaitu dengan membaca terlebih dahulu apa yang akan kita lihat. Ya, silakan Henok untuk membaca Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 11. Terima kasih. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu, dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia, dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata. Dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang akan datang. Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu akan memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di tahta itu. Dan mereka menyembah kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Haleluya, terima kasih. Ya, kita akan masuk lebih dalam mengenai apa yang telah kita baca, terutama mengenai heavenly creatures, ya, makhluk-makhluk Syamayim. Ya, kita akan melihat hal ini. Yang pertama yang kita bisa lihat dari sebuah peristiwa, yaitu peristiwa di mana Elia terangkat ke Syamayim dan dia dijemput dengan satu makhluk, yaitu kuda berapi dan kereta berapi. Ya, jadi ini ada saudara, ya, yang menjemput daripada Elia. Nah, itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Dan terjadilah ketika mereka sedang berjalan,
dan berbicara, tampaklah sebuah kereta yang berapi dengan kuda yang berapi datang dan memisahkan keduanya. Lalu Elia naik dalam angin badai ke Syamaim. Saudara bisa lihat di sini, saat waktunya tiba untuk Elia di rapture, ya ini peristiwa rapture saudara, karena dia tidak mengalami kematian dan tubuhnya langsung diangkat ke Syamaim dengan menggunakan kereta berapi dan kuda yang berapi juga. Ya, nah peristiwa ini ternyata bukan hanya sekali, akan tetapi juga dicatat oleh firman, saksi mata firman, yaitu pada saat peristiwa Elisa dan hambanya, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan 17. Silakan Henok untuk membacanya. Keesokan harinya, pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepada Elisa, "Oh Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka." Elisa berdoa serta berkata, "Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya ia dapat melihat." Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, sehingga ia dapat melihat bahwa gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi yang mengelilingi Elisa. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat peristiwa ini, di mana hambanya melihat apa yang kelihatan, yaitu dikepung dengan pasukan secara alam fisik. Akan tetapi yang dilihat oleh Elisa adalah 2 sisi, yaitu dia juga melihat apa kereta-kereta berapi yang tidak kelihatan. Ya, dan pada saat itu Elisa berdoa kepada Yahweh. Dia berdoa untuk memohon supaya membuka mata daripada hambanya ini, supaya bisa melihat. Bukan membuat mata, bukan, membuka. Ya, jadi hambanya ini sudah punya mata secara roh, tapi tertutup. Sehingga dengan doa Elisa, mata daripada hambanya ini terbuka, ya, sehingga dapat melihat, ya. Dan apa yang dilihat? Dia lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Elisa itu benar, yaitu kuda dan kereta perang berapi yang jumlahnya lebih banyak daripada prajurit-prajurit manusia yang mengepungnya. Ya, luar biasa sekali. Jadi mata kita harus terbuka. Oke, saya akan stop dulu di sini. Saya mau tanya, saudara bisa open screen ya. Siapa yang belum pernah ikut doa untuk membuka mata roh? Sebabnya saya pernah lakukan itu. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Waktu itu saya ajak saudara berdoa untuk angkat tangan dan kemudian saya minta untuk Bapak Yahweh untuk memberi pengurapan untuk membuka mata roh. Sudah? Sudah semua? Sudah dulu ya. Sudah, saya Sudah, ya? sudah. Oke, kita akan lakukan sekali lagi karena saya yakin mungkin ada beberapa teman yang setelah ini menemukan channel ini dan dia bisa mengikuti doa yang kita sama-sama lakukan, sehingga mereka juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa, yaitu mata roh mereka akan terbuka. Amin. Amin. Kita akan angkat tangan bersama-sama. Arahkan ke atas, saudara. Kalau saya berdoa, saudara jangan berdoa. Saudara aminkan saja, saudara terima. Ya, yang pakai kacamata bisa dilepas. Bapak Yahweh dalam Adon Yeshua HaMashiach, Engkau melihat tangan-tangan yang telah terbuka ke atas. Dan saya minta di dalam nama Adon Yeshua HaMashiach, karena kami telah percaya dan berdoa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami minta, apa yang kami minta dalam nama Yeshua, Engkau akan memberikannya. Apa yang kami cari, kami akan menemukan. Saat kami mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Kami minta dalam nama Adon Yeshua HaMashiach. Juga untuk teman-teman yang akan mengikuti doa ini.
Saya minta dalam nama Yeshua HaMasiah pengurapan turun atas tangan-tangan yang menengadah ke atas ini, di dalam nama Adon Yeshua HaMasiah, pengurapan untuk membuka mata roh seperti yang dilakukan oleh Elisa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima pengurapan itu di dalam nama Adon Yeshua HaMasiah. Sekarang letakkan tangan saudara di mata saudara, ya, di kedua mata saudara. Saya akan berdoa di dalam nama Adon Yeshua HaMasiah. Pengurapan yang sudah diturunkan di atas tangan-tangan tadi, yang telah terbuka, sekarang mengaktifkan mata roh daripada setiap Amin. orang yang mendengar, orang yang mentaati kebenaran firman ini. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, mata rohmu terbuka untuk melihat kebenaran Dafar Elohim, untuk mengerti, memahami kebenaran Dafar Elohim, kebenaran firman Yahweh Elohim dengan pola yang benar. Amin. Urapan itu masuk membuka hidupmu, membuka mata rohmu yang selama ini tertutup, terbuka sekarang juga di dalam nama Adon Yeshua HaMasiah. Amen. Haleluya. Ya, di Bapak Yahweh saudara sudah menjadi berkat untuk banyak orang nantinya, ya. Itu sangat luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan. Saya bisa mute lagi dan mungkin bisa close the cam, ya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, ya. Dan makhluk yang berikutnya, selain daripada kuda berapi dan kereta berapi, maka kita sudah mempelajari yaitu mengenai 24 tua-tua. Ayatnya ada di dalam Wahyu 4 ayat 4. Silakan Henok. Dan di sekeliling tata itu ada 24 tata, dan di atas tata-tata itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Iya, terima kasih. Pengajaran ini saya sudah berikan minggu yang lalu di session yang ketiga. Hari ini kita di session yang keempat, ya. Jadi sudah saya bahas mengenai 24 tua-tua ini, 24 elders, dan saudara bisa ke channel untuk bisa mendapatkan berkatnya yang luar biasa, saudara. Ya, dahsyat sekali. Silakan saudara ambil waktu khusus untuk belajar kebenaran firman, ya, yang di dalam kitab Wahyu ini dengan luar biasa. Ya, jadi 24 tua-tua kita sudah melihat, dan makhluk-makhluk Syamayim yang berikutnya adalah malaikat-malaikat atau para malaikat. Nah, kita akan melihat soal malaikat ini, yaitu bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke berapa itu? Saya ketutupan di sini. 5:11, Pak. 5:11 ya. Oke, terima kasih. Ya, saya nggak kelihatan nih karena ada bloknya di atas ini. Silakan Henok untuk membaca terlebih dahulu, silakan. Ya. Dan aku melihat bahwa bahkan aku mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tata dan makhluk hidup dan para tua-tua itu. Dan jumlah mereka adalah berlaksa-laksa dan beribu-ribu. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat Yohanan menyaksikan satu fenomena, sebuah realita di Syamayim, yaitu di sekeliling takhta Elohim, ya, dan di sekelilingnya itu ada makhluk, yaitu nanti yang akan kita sampai di sana, makhluk-makhluk hidup ini, ya, dan di sana juga ada para tua-tua 24 itu, dan di sekitarnya itu ada jumlah yang tak terhitung, berlaksa-laksa, beribu-ribu, tak terhitung, saudara. Ya, bukan cuma melihat, bahkan mendengar suaranya. Jadi suaranya itu betul-betul wow, luar biasa, begitu. Ya, bukan cuma melihat, mendengar juga. Dan itu semua makhluk-makhluk Syamayim, yaitu para malaikat. Ya, malaikat-malaikat.
Nah, seringkali kalau kita mengasumsikan, kalau saudara ketik ya, untuk nyari gambar malaikat, itu biasanya ada manusia yang belakangnya ada sayapnya, selalu begitu. Itu sebetulnya gambar yang salah, saudara. Ya, itu gambar yang salah. Di dalam Dafar Elohim, kebenaran firman, malaikat ini bentuknya, wujudnya itu seperti saudara dan saya. Manusia, saudara. Tidak ada embel-embelnya atau belakangnya ada sayapnya begitu, tidak ada. Ya. Dan ini terbukti dari beberapa ayat di dalam Dafar Elohim, ya, kebenaran firman. Beberapa ayat yang kita bisa lihat seperti di dalam Daniel 9:21 dan Lukas 1:19. Ini ada satu sosok malaikat yang bernama Gabriel. Ya, Gabriel. Ya, silakan Henok untuk membaca dua ayat ini. Terima kasih. Sementara aku berbicara dalam doa, maka sosok Gabriel yang telah aku lihat dalam penglihatan pada saat itu kira-kira waktu persembahan sajian di petang hari datang dan menyentuhku. Malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Elohim dan aku diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ya, terima kasih. Saya bisa lihat jarak antara Daniel dengan Miriam saat itu, ya, Daniel ditemui oleh malaikat Gabriel dan Miriam itu jaraknya sekitar 500 tahunan. Ya, sekitar 500 tahunan. Jadi sosoknya sama, tidak dikatakan ada sayap, tetapi berbentuk seperti manusia. Tapi bukan manusia, karena kalau manusia punya darah dan daging, begitu. Tapi ini adalah dengan roh. Ya, jadi ini makhluk roh, saudara. Ya, nah kita harus tahu bahwa di dalam saudara itu juga ada yang namanya tubuh roh. Ini dia. Manusia itu mempunyai kombinasi tubuh fisik dan tubuh roh. Sedangkan malaikat hanya tubuh roh saja, saudara. Ya, jadi bentuknya seperti manusia. Karena itu kalau saudara pernah mempunyai pengalaman roh saudara keluar dari tubuh dan melihat bahwa tubuh roh itu mirip. Saya pernah mengalami hal itu. Ya, saya pernah mengalami hal itu. Saya nggak ceritakan sekarang karena agak panjang ceritanya. Ya, materi hari ini cukup panjang juga. Jadi saya pernah keluar entah bagaimana 2 kali, saudara. Roh saya, spirit saya keluar dan saya lihat tubuh saya sendiri. Ya, dan saya lihat tubuh roh saya sendiri. Ya, bentuknya sama, saudara. Sama bentuknya. Ya, tapi dimensinya berbeda. Ya, jadi inilah malaikat. Dan kemudian di dalam Ibrani 13 ayat 2, ya, tolong Henok bisa dibaca buat kita semua. Terima kasih. Janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang dengan tidak disadarinya telah menjamu para malaikat. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tidak sadar kalau yang dijamu adalah malaikat? Ayat ini memberikan suatu satu encouragement, ya, bahwa bisa-bisa yang kamu ajak, kamu tolong atau misalnya memberikan pertolongan itu adalah menjamu para malaikat, ya, menolong utusan daripada Elohim. Ya, mengapa tidak sadar kalau yang dijamu itu adalah malaikat? Jawabannya cuma satu, sederhana, saudara. Yaitu karena malaikat bentuknya seperti manusia, nggak ada sayapnya. Ya, jadi spesialnya daripada makhluk Syamayim yang satu ini adalah dalam bentuk rupa seperti manusia. Ya, punya jari, ya persis lah kayak manusia, saudara ngerti sendiri. Ya, dan ini dibuktikan saat Bapak Yahweh turun dengan membawa 2 malaikat dan menemui Abraham saat itu. Ya, tidak dikatakan di sana ada sayap, ya, tidak dikatakan di sana, tetapi dalam bentuk yang serupa dengan manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makhluk-makhluk Syamayim yang bersayap. Ya,
Kita teruskan perjalanan kita dengan pesawat Dafar Elohim, ya, DE777. Ya, yang berikutnya kita dibawa untuk melihat makhluk-makhluk Shamayim yang bersayap. Nah, di dalam Dafar Elohim dijelaskan bahwa ada dua tipe yang mirip. Saya bilang mirip ya, tapi nggak sama, saudara. Yaitu makhluk-makhluk Shamayim yang mempunyai sayap. Ya, yaitu yang sering kita sebut yang kita tahu dengan sebutan seraf. Seraf itu satu, kalau lebih dari satu itu dikasih im belakangnya. Jadi serafim. Serafim itu lebih dari satu. Sedangkan kerub itu satu, sedangkan kalau lebih dari satu maka kerubim. Ya, jadi imbuhan im itu menyatakan lebih dari satu. Ya, serafim dan kerubim. Nah, saudara jangan terkecoh dengan satu hal ini. Kalau saudara lihat, kalau saudara ketik di Google atau saudara lagi cari kerub gitu ya, yang keluarnya model-model kayak gini, saudara. Ya, modelnya cute ya, modelnya lucu seperti kayak gini ya. Tapi saya harus kasih tahu, ini tidak punya dasar Dafar Elohim, tidak punya dasar kebenaran firman Bapa Yahweh. Dan kalau saudara kepingin tahu wajah aslinya, ya ini kan wajah lucunya, karena ini promosi, saudara ya. Ini promosinya daripada setan. Kalau setan munculin wajah aslinya, nggak laku, saudara ya, nggak laku. Jadi dia harus pakai promosi. Kalau promosi itu kan harus pakai diskon dan sebagainya, harus dibentuk cute ya, harus dibentuk manis, lucu ya, supaya laku, saudara. Ya, kalau nggak gitu, siapa mau lihat toyol satu ini yang di bawah ini yang gundul ini, ya kan, toyol tua satu ini. Ya, mana mau, lari semua, nggak laku setan, ya kan? Bisnisnya bangkrut lama-lama, ya kan? Nah, tapi kalau dia pakai yang lucu-lucu, pakai yang indah, pakai yang di make up, ya pada lari semua, ya. Jadi jangan terkecoh. Inilah wajah asli daripada bayi-bayi atau anak-anak kecil itu, ya. Ya, wajah aslinya adalah yang digendong oleh perempuan yang pakai cadar hitam itu, ya. Ya, saudara bisa lihat, dan saya yakin lihat seperti ini kita pasti akan tidak mau sama sekali ya, karena ini betul-betul auranya negatif dan roh jahat sekali. Ya, nah kita akan kembali. Makhluk-makhluk Shamayim yang bersayap, saya berikan side by side ya. Supaya kita bisa melihat persamaannya dan perbedaannya. Karena sama-sama ada sayapnya, saudara. Ya, kita akan lihat dari Dafar Elohim ini. Ya, nah, serafim itu ternyata hanya tercatat ada 4. Hanya 4. Ya, di Yesaya 6 ayat 2 dan 3, saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Kemudian di Wahyu pasal 4 ayat 6 sampai 8. Cuman itu saja, saudara. Cuman itu saja. Itu soal serafim. Ya. Sedangkan cherubim itu ayatnya banyak, saudara. Mulai dari Kejadian 3 ayat 24, Yeskiel 10, Yeskiel 28 ayat 14, Daniel 10 ayat 13, dan banyak lagi, saudara. Ya. Jadi inilah perbedaannya. Kalau serafim di dalam Dafar Elohim hanya digambarkan hanya 4, saudara. Ya, hanya 4. Apakah kenyataannya seperti itu? Nah, nanti kita tunggu tahun 2025 akhir, ya. Itu jawabannya lengkap di sana saat kita rapture, ya. Nah, jadi kita yang sekarang karena kita sedang berada di dalam pesawat, ya bisanya lihatnya hanya ini, saudara, ya. Nah, kita akan lanjutkan. Apa yang menjadi tugas daripada serafim dan kerubim? Nah, dari sini kita lihat ada perbedaan. Serafim itu mempunyai tugas, yaitu pemimpin puji-pujian, saudara. Ya, ayatnya di sini, saudara. Ya, di dalam Yesaya 6 ayat yang ketiga. Silakan Henok untuk membaca. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Sebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di dalam Yesaya dikatakan makhluk-makhluk ini, serafim ini adalah pemuji-pemuji Yahweh. Dikatakan kudus, kudus, kuduslah Yahweh Sebaot.
pencipta langit dan bumi. Ya. Dan ini juga ada di dalam yang tadi kita baca, Wahyu 4 ayat yang ke-8. Silakan Henok bisa dibaca kembali. Terima kasih. Dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang akan datang. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat, jadi apa yang dilihat oleh Yesaya itu sama dengan yang dilihat oleh Yohanes. Yesaya dan Yohanes, kalau tidak salah berkisar antara 700 tahun perbedaan waktunya. Ya, sekitar 700-800 tahun. Ya, kurang lebih segitu. Jadi, visionnya itu sama, yang dilihat itu sama, saudara. Dan bedanya 700 tahun. Lama loh 700 tahun. Ya kita aja nggak sampai 100 tahun Mas Ian. Ya kan berarti dari sini kan kita bisa lihat bahwa ini tuh real, saudara. Ini nyata, ini saksi mata nih yang lihat. Satu nama Yesaya, yang satu nama Yohanan. Dan mereka tuliskan. Dan makhluk-makhluk spesial ini adalah makhluk pemuji Yahweh. Ya. Nah, kita akan lanjutnya. Bagaimana dengan kerubim? Jadi kalau serafim itu mempunyai tugas song leaders, pemimpin pujian. Karena itu saat kita tadi memuji-muji Bapa Yahweh, saya juga melihat. Karena Ruah Yahweh Elohim mengatakan melalui telinga saya, ya, dan Ruah Yahweh Elohim membisikkan bahwa di depanmu itu kamu melihat serafim, begitu, ya, kamu melihat serafim, dan langsung mata roh saya mendapatkannya, dan Ruah Yahweh Elohim menuntun saat itu kamu melihat tahta Elohim yang menjulang tinggi. Karena itu saya langsung ucapkan, ya. Jadi kalau saya tanya bagaimana caranya, ya caranya seperti yang basicnya seperti yang telah kita pelajari, yaitu menggunakan spiritual virtual reality, ya. Itu diaktifkan di situ, maka saudara akan bisa mendapatkan apa yang menjadi perkataan-perkataan Ruah Yahweh Elohim, ya. Itu luar biasa. Nah, jadi saya melihat hal ini, ya, dengan wajah kerub, ya, dengan wajah kerub. Nah, nanti saudara akan mengerti wajah kerub itu wajah apa, ya. Oke. Nah, sedangkan kerub atau kerubim, ya, itu mempunyai tugas yaitu bodyguard, army, ya, pasukan perang, penjaga, ya, pasukan dengan senjata, Kopassus kayak gitulah, ya, atau yang menjaga presiden. Kalau di sini namanya Secret Service. Nggak tahu kalau di Indonesia namanya apa itu, penjaga presiden. Istilahnya pom pam apa itu saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu deh. Pom pampres. Ya, ya itulah, ya, itu istilahnya. Jadi ini adalah makhluk-makhluk Syamayim yang bertugas untuk menjaga. Nah, perhatikan ayat-ayat yang saya tunjukkan, dan ini membuktikan sekali bahwa memang dia punya tugas spesial sekali. Yang pertama adalah di dalam Kejadian 3 ayat 24. Silakan Eno. Dan dia mengusir manusia itu keluar, dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Iya, terima kasih. Saya perhatikan di sini, tidak ditulis dan dia menempatkan serafim, tidak, saudara. Atau dan Yahweh menempatkan malaikat-malaikat, tidak, saudara. Beda, saudara. Katanya, ya kata yang dipakai sangat spesifik, yaitu kerub-kerub, atau karena lebih dari satu, maka disebut sebagai kerubim. Saya bisa lihat di sini. Dan kerubim ini dia bawa pedang, saudara. Jadi kita tahu ya, kalau sampai ada sosok makhluk Syamayim yang bawa pedang, itu berarti kerubim. Kerub, saudara. Ya, jadi tugasnya memang khusus, saudara. Selanjutnya, kita akan lihat. Yaitu di dalam Keluaran 25 ayat 19-20. Silakan, Eno. Dan buatlah satu kerub di ujung sebelah sini, dan satu kerub di ujung sebelah sana. Haruslah engkau membuat kerub-kerub itu ada di atas tutup pendamaian pada kedua ujungnya.
Dan haruslah kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sambil menudungi tutup pendamaian dengan sayap-sayapnya. Dan wajah mereka berhadapan satu terhadap yang lain. Haruslah wajah kerub-kerub itu menghadap ke tutup pendamaian itu. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat bentuk kerub ini juga disuruh oleh Bapak Yahweh untuk Moshe membuatnya. Dan diletakkan sangat spesial, yaitu di tutup pendamaian. Dengan sayap yang terbuka. Ya, sayap yang menaungi, mengembangkan sayap-sayapnya. Menaungi itu berarti dia menjaga. Ya, menjaga. Jadi ini adalah makhluk penjaga, arminya Bapak Yahweh. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, dia punya pedang, dia menjaga. Karena itu kita lihat ayat selanjutnya. Daniel 10 ayat 13. Silakan. Penguasa kerajaan Persia sedang berdiri menentang aku selama 21 hari. Namun lihatlah, Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Sebab aku ditinggalkan seorang diri di sana bersama dengan raja-raja Persia. Ya, terima kasih. Karena itu Mikael, bacanya Mikael, bukan Michael. Salah Michael. Mikael, ya, Mikael, L-nya itu Elohim. Nah, Mikael ini adalah bukan malaikat, sorry, saya tidak bisa mengatakan malaikat, tetapi saya katakan Mikael adalah makhluk kerub, saudara. Makhluk kerub. Ya, dan dia adalah seorang pemimpin, salah seorang, berarti kerub ini salah satunya adalah Mikael, berarti ada banyak lagi, saudara. Ya, dia hanya salah satu dari pemimpin. Jadi masih ada yang pemimpin-pemimpin yang lain, tapi namanya hanya satu yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh di dalam daftar Elohim untuk menyatakan bahwa makhluk ini bernama Mikael. Dan dia mempunyai level tugas dan bentuknya adalah kerub. Ya. Kita akan lihat ayat selanjutnya. Daniel 12 ayat yang pertama. Silakan Eno. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat, Mikael adalah kerub, pemimpin besar yang ditugasi Bapak Yahweh untuk mendampingi anak-anak bangsamu. Siapakah anak-anak bangsamu ini? Tidak lain adalah Israel. Karena saat ini malaikat yang menyampaikan berita ini sedang berbicara kepada Daniel. Jadi yang dimaksudkan oleh malaikat penyampai berita ini adalah Mikael, kerub itu akan mendampingi Israel. Keturunan daripada Israel. Sampai satu masa. Dan ditulis di sini akan ada satu masa kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Saudara boleh open mic. Ini masa apa ini? Apa yang dimaksudkan? Anti Hamasyah. Iya, betul. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat. Jadi zaman anti Hamasyah nanti, Mikael, kerub itu ditugasi untuk mendampingi Israel dan menyelamatkan orang yang namanya tertulis di dalam kitab itu. Ini bukan kitab kehidupan, tetapi ini satu kitab yang mencatat nama-nama daripada 144.000 orang Israel yang diselamatkan di Petra. Wahyu 7 ayat yang keempat. Ya.
Jadi Mikael yang akan mendampingi, bukan ruah Yahweh Elohim, bukan. Ruah Yahweh Elohim masanya sudah selesai. Ya, yaitu dengan mengangkat para mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi ini jelas sekali. Ada yang pengajaran yang mengatakan bahwa Mikael ini yang akan mendampingi para mempelai Yeshua HaMashiach untuk melawan anti HaMashiach. Saya bilang itu pengajaran ngawur. Nggak dibaca lagi polanya. Saya bilang ngawur, dan ada yang tersesat loh gara-gara pengajaran ini. Oh, nanti Mikael yang akan muncul dengan kekuatan yang luar biasa, akan menyelamatkan dengan cara yang ajaib. Siapa itu namanya yang mereka percaya, yaitu orang-orang percaya, ya. Itu pengajaran salah, ya. Untuk melewati masa 666. Tidak, itu pengertian yang salah. Mikael hanya mendampingi Israel. Jelas sekali ayat ini. Ya, Mikael yang diutus, kerub itu yang diutus. Ya, selanjutnya. Jadi kita tahu bahwa Mikael itu adalah panglima perang. Kalau panglima perang berarti itu kerub, bukan serafim, bukan malaikat. Yang berikut adalah di dalam Yehuda atau Yudas 1 ayat 9. Silakan Henok. Namun demikian Mikael, penghulu malaikat, ketika bertengkar karena berselisih dengan si jahat, yaitu si Satan, mengenai mayat Moshe, dia tidak berani menimpakan penghakiman berupa hujatan. Sebaliknya dia berkata, kiranya Yahweh menghadik engkau. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Mikael ini untuk memperebutkan mayatnya Moshe, ya, dia harus selevel dengan roh atau makhluk yang levelnya sama dengan dia. Yaitu apa? Si Lucifer, Hillel ben Zakar, yang juga adalah bentuknya adalah dalam bentuk kerub, saudara. Ya, dari sini kita bisa lihat. Kalau nggak selevel, nggak mungkin dikirim Mikael. Pakai malaikat aja. Ya, saudara bisa lihat. Mikael yang disuruh oleh Bapak Yahweh untuk ambil mayatnya Moshe saat itu. Ya. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa Hillel ben Zakar, ya, malaikat-malaikat pembawa terang itu level kerub, saudara. Jenis, maksud saya jenis, ya, jenisnya kerub. Dan saat Mikael ini merebut mayat Moshe, dia tidak berani ngata-ngatain musuhnya. Ya, tidak berani menghujat. Ya, beda dengan pengajar-pengajar Yunani. Nek ngusir setan, dihujat sekalian setannya. Ya, nggak boleh. Ini satu peperangan alam roh yang harus diperhatikan, saudara. Ya, untuk melawan roh-roh jahat, diusir saja, selesai. Dengan nama Adon Yeshua HaMashiach, dengan darah Yeshua HaMashiach, usir saja. Nggak usah ditambahin, ya kan? Nggak usah ditambahin macam-macam yang mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kotor untuk menghujat roh-roh itu. Dan itu nanti bisa menjadi celah. Tapi lihat, saudara lihat, kalau ada orang yang sedang melakukan doa kelepasan dan manifestasi, setan ini kadang-kadang diilo-ilono sekalian gitu. Dimaki-maki gitu. Ya. Ayat ini memberikan satu contoh. Mikael saja nggak berani. Tapi dia hanya berkata, kiranya Yahweh menghardik engkau. Cukup. Dan akhirnya dengan kalimat itu, mayatnya Moshe siapa yang memenangkan? Siapa yang mendapat? Mikael. Buktinya apa? Buktinya Moshe ketemu dengan Yeshua di gunung itu yang dengan Elia sekalian itu, ya. Waktu itu Yeshua bawa 3 muridnya, yaitu Kefa, Yohanan, dan Yakobus. Ya, menang kan? Tapi cara menangnya dia tidak memberikan hujatan-hujatan karena Mikael tahu salah ngomong celahnya besar, dia bisa jatuh. Jadi dia nggak mau. Dia lebih baik langsung pakai nama Yahweh, dihardik, kiranya Yahweh menghardik engkau. Selesai.
setan langsung minggir karena setan tidak kuat dengan nama Yahweh. Ya, itu luar biasa. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu, ya, bahwa level Mikael itu setara dengan level daripada Hillel ben Zakar. Nah, bukti selanjutnya ada di dalam Wahyu 12 ayat 7. Silakan, Eno. Terjadilah peperangan di Syamaim. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu pun berperang bersama para malaikatnya. Ya, saudara jangan terkecoh, terima kasih ya. Saudara jangan terkecoh dengan kata malaikat. Malaikat itu maksudnya grup timnya Mikael. Ya, grup timnya Mikael. Tapi ingat ya, tadi kita sudah melihat bahwa yang bisa berperang itu bukan serafim, bukan malaikat. Ya, tetapi adalah jenis kerub. Karena kerub ini adalah army. Ya, dengan pedangnya. Dan kalau saya lihat ayat ini, naga itu pun berperang, berarti dia juga ada pedang, bisa berperang. Berarti sama levelnya. Nah, dari sini kita bisa lihat di dalam Yehezkiel 28 ayat 14 dan 16 nampak di sini, ya. Tapi saudara bacanya jangan pakai LAI ya. LAI nggak jelas sama sekali. Jadi harus pakai ILT3 atau AMB, ya. Baru kelihatan terjemahan yang jelas karena sesuai dengan King James juga. Ya, silakan Henok untuk membaca Yehezkiel ini. Engkau adalah kerub yang diurapi yang berjaga-jaga. Dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Melimpahnya barang daganganmu, telah membawa kekerasan datang ke tengah-tengahmu, dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku menyingkirkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu dari tengah-tengah batu-batu api. Hai kerub yang berjaga-jaga. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat bahwa level daripada Hillel ben Zakar dan Lucifer itu adalah jenisnya adalah kerub. Diurapin lagi. Wow. Sudah bisa lihat? Ya, hati-hati dengan yang namanya anointing. Ya. Dengan yang namanya karisma. Itu karisma bisa dari setan, Saudara, ya. Dan juga jenis kerub yang berjaga-jaga. Dan inilah suatu pertempuran rohani. Kita lihat bahwa kita menyatakan bahwa saudara-saudara jangan tersesat dengan pengajaran-pengajaran palsu, jangan tersesat dengan mendengarkan ya pengajar-pengajar yang campur baur tidak karuan, ya, dan juga pengajar-pengajar yang mencela ya bukti baptisan, ya. Kita harus tahu bahwa orang-orang itu bukan diurapi oleh Bapa Yahweh, tidak. Tapi itu mendapat karisma daripada kerub yang namanya Lucifer. Ya, Hillel ben Zakar. Ya. Jadi hati-hati, lebih baik jangan pergi ke channel-channel seperti itu. Kalau tidak mau saudara tersesat. Dan kalau sudah tersesat, ujung-ujungnya pasti nggak rapture. Pasti, saudara. Bagaimana mungkin orang tersesat bisa rapture? Nggak bisa. Jalurnya udah beda. Ya, dan setelah semalam kita menyampaikan firman, itu ada peperangan roh. Kita doa ya, jam malam ya di Amerika sini ya. Dan saya melihat saat saya berdoa, hadirat Bapa Yahweh turun dan Ruah Yahweh Elohim membuka mata roh saya saat itu. Ini yang dari saya ya. Saya melihat di sekeliling tempat kita berdoa, itu ada kerub Bapa Yahweh yang berjaga. Dan saya diperlihatkan ada kemah-kemah malaikat-malaikat yang menjaga. Tapi tiba-tiba ada spirit yang raksasa, Nephilim yang keluar, saudara. Saya lihat itu, saat itu spirit itu sedang berjalan ke arah tempat kita, tetapi ada satu kerub yang menghadang dia.
nggak sampai bertempur, cuman kerub itu menghadang begitu saja. Ini spirit Goliat ini ya, spirit Nephilim, gede sekali saudara. Itu langsung ngicir lari, saudara. Langsung dia tertelungkup dan menghilang. Ya, itu yang saya lihat. Dan beberapa hal juga dilihat oleh Angel dan Elizabeth dan juga Ibu Hadasa Fangfang juga merasakan dan melihat hal itu. Ya, tetapi protection yang Bapak Yahweh berikan, Bapak Yahweh tunjukkan dengan jelas semalam. Ya, malaikat-malaikat berkemah di sekeliling orang-orang benar. Itu ada, betul-betul ada. Dan saya lihat cahaya-cahayanya. Bukan cuma malaikat saja, akan tetapi ada kerubim, berarti lebih dari satu, yang beredar-edar terus. Ya, sehingga tidak ada roh-roh jahat yang bisa tembus. Ini peperangan roh. Karena apa? Karena dengan menyampaikan kebenaran firman, kebenaran apa yang menjadi dasar kebenaran firman, ya, kalau orang itu disadarkan, maka dia jiwanya direbut daripada tangan setan. Jadi saudara yang mendengar hal ini, masih sering mampir ke channel-channel yang memberikan racun-racun itu, daripada saudara keracunan, tinggalkan. Ya, kalau kita tahu racun, masa kita mau minum? Kan ya enggak loh. Ya kan? Begitu saja kan mudah. Ya cari pengajaran yang sehat. Cari pengajaran yang betul-betul menyenangkan hati Bapak Yahweh dan menuju kepada rapture. Ya, jadi ini adalah pertempuran roh. Ya, yang selanjutnya, kita akan melihat mengenai ciri-cirinya, persamaan dan perbedaannya melalui ciri-cirinya. Yang pertama adalah serafim ini nggak ada roda, tetapi cherubim itu ada roda. Ada bentuk seperti lingkaran, kalau sudah lihat di gambar, di tulisan cherubim, sebelah kiri sedikit, itu ada kayak lingkaran seperti roda. Nah, serafim nggak pernah nampak, nggak pernah dideskripsikan. Tetapi cherubim ada deskripsinya. Dan berulang-ulang. Ya, mengenai roda-roda ini. Nah, ayatnya ada di dalam Yehezkiel 1 ayat 15 dan 16. Silakan Henok untuk membaca. Terima kasih. Saat aku melihat makhluk-makhluk hidup itu, tampaklah sebuah roda di atas tanah, di samping masing-masing makhluk hidup dengan 4 wajah itu. Wujud roda-roda itu juga pergerakannya tampak seperti kilauan permata Pirus. Iya. Soalnya nanti di tempat masing-masing ya, saudara bisa baca Yehezkiel ya, mengenai kerubim ini. Dahsyat saudara. Luar biasa. Ya. Saya hanya berikan dari sisi-sisi yang penting saja, dan saudara bisa melihat lebih banyak dengan membaca sendiri. Dan ada rodanya ya, saya kembali ya. Ada roda dan untuk serafim tidak ada. Jadi untuk kerubim ada. Dan di dalam Yehezkiel dijelaskan bahwa roh daripada spirit, ini sudah spirit ini makhluk spirit, tapi masih ada spiritnya lagi saudara. Itu ada di roda-rodanya. Ya, nanti saya baca sendiri itu. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah serafim itu sayapnya 6 saudara. Ya, sayapnya 6. Itu ciri-cirinya. Ayatnya ada di dalam Yesaya 6 ayat yang kedua. Silakan Henok. Di atasnya ada para seraf yang berdiri. Padanya ada 6 sayap. 6 sayap untuk masing-masing. Dengan 2 sayap menutupi wajahnya. Dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya. Dan dengan 2 sayap ia terbang. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi 6 sayap itu ada fungsinya masing-masing. 2 untuk menutupi wajah. 2 pasang untuk menutup, 1 pasang ya. 2 sayap ya untuk menutupi wajah. Kemudian 1 pasang, 2 sayap kanan kiri untuk terbang. Dan 2 sayap lagi untuk menutupi tubuhnya. Ya. Dan kita bisa lihat hal ini juga di kerub, tetapi di dalam kerub sayapnya ini hanya 4 saudara. Kalau tadi kita lihat serafim sayapnya 6, sedangkan kerubim sayapnya hanya 4. Jadi kelihatan bedanya ya. Kita akan lihat ayatnya, yaitu di dalam Yehezkiel 1 ayat 15
6 dan 11. Silakan Eno. Dari tengah-tengahnya juga tampaklah 4 makhluk hidup. Dan beginilah wujud mereka. Mereka tampak seperti manusia, masing-masing memiliki 4 wajah dan 4 sayap. Demikianlah wajah-wajah mereka. Sepasang sayap dari masing-masing mereka direntangkan ke atas, 2 sayap dari masing-masing mereka bergabung satu dengan lainnya, sementara sepasang sayap lainnya menutupi tubuh mereka masing-masing. Ya, terima kasih. Jadi kerub itu mempunyai ciri-ciri sayapnya 4. Yang 2 itu direntangkan dan bersentuhan dengan kerub-kerub yang lain. Ya. Sedangkan 2 lagi sayapnya itu untuk menutupi tubuhnya. Jadi kayak bajunya begitu, Saudara. Kalau tadi serafim juga ada 2 yang untuk menutupi tubuhnya, 2 sayap menutupi tubuhnya, kerubim juga 2 sayap menutupi tubuhnya. Tetapi bedanya kepala daripada kerub itu tidak ditutupi oleh sayap. Itu bedanya. Jadi sayap daripada kerubim itu ada 4. Ya, kita sudah lihat perbedaannya. Nah, yang selanjutnya mengenai wajahnya. Ya, mengenai wajah. Nah, tadi di atas saya jelaskan bahwa serafim itu firman Davar Elohim hanya menjelaskan ada 4. Ya, karena itu dan dia juga memiliki sayap yang menutupin muka, wajahnya. Jadi karena itu hanya bisa dilihat satu wajah saja. Ya, itulah serafim. Jadi serafim ini wajahnya hanya kelihatan satu saja yang bagian depan, karena kanan kirinya dan belakangnya ditutupin sayap, begitu Saudara. Ya. Silakan dibaca di Wahyu pasal 4 ayat 7 untuk mengetahui mengenai wajah daripada serafim. Silakan Eno. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa. Dan makhluk hidup yang kedua itu berupa lembu, serupa lembu. Dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia. Dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini. Jadi ada 4 serafim, ya, dan masing-masing wajahnya hanya kelihatan satu. Dan kita bisa hanya melihat satu seperti singa, satu seperti lembu, satu seperti manusia, satu seperti Raja Wali. Nah, bagaimana dengan kerub? Ya, bagaimana dengan kerub? Wajah kerub. Nah, wajah kerub ini berbeda. Bedanya adalah karena dia tidak ditutupin oleh sayap, maka kelihatan seluruhnya, yaitu satu kepala, kepalanya satu, tapi wajahnya 4, Saudara. Wow, kadang-kadang rada mengerikan juga. Tetapi enggak juga, Saudara. Ya, karena ini adalah makhluk Syamayim yang membawa hadirat Bapa Yahweh. Memang rada aneh, tapi ya memang beginilah deskripsinya. Jadi kepalanya satu, wajahnya 4, Saudara. Ya, ayo kita lihat di dalam deskripsinya di dalam Yehezkiel 10 ayat 14. Silakan Eno. Masing-masing memiliki 4 wajah. Wajah pertama adalah wajah kerub. Wajah yang kedua adalah wajah manusia. Yang ketiga adalah wajah singa. Dan yang keempat adalah wajah Raja Wali. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini. Masing-masing memiliki 4 wajah. Berarti mereka punya satu kepala dengan 4 wajah. Nah, wajah yang pertama adalah kerub. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah singa. Sisi yang keempat adalah Raja Wali. Nah, kalau saudara lihat di serafim, ya, manusia ada, singa ada, Raja Wali ada. Ya kan? Di sini diganti dengan kerub. Berarti kerub itu wajahnya adalah lembu. Dan saat tadi kita worship, saya melihat Ruah Yahweh Elohim mengatakan di depanmu ada kerub, bukan kerub, sorry, ada serafim, seraf, ya, ada serafim. Dan lebih spesifik lagi diperlihatkan bahwa wajahnya adalah wajah lembu, ya, wajah sapi lembu, ya, sudah bisa lihat. Itulah yang Ruah Yahweh Elohim nyatakan tadi, serafim dengan wajah lembu. Saya lihat memang sayapnya menutup kanan kirinya, jadi hanya kelihatan satu wajah, keluar wajah, yaitu wajah lembu. Itu yang saya lihat. Ya, jadi kalau serafim ini lebih gampang saya berikan gambarannya. Serafim, ingat ya, tadi hanya 4 ya.
Jadi hanya 4, yang satu wajahnya lembu, yang satu wajahnya manusia, yang satu wajahnya singa, yang satu wajahnya Raja Wali. Ya, karena hanya 4, saudara. Ya, itu yang dideskripsikan oleh Ruah Yahweh Elohim. Nah, sedangkan kerubim itu kepalanya 1. Saudara bisa lihat gambar ini ya. Yang kiri bawah, kepalanya 1, saudara. Tapi mempunyai 4 sisi. Yaitu wajah kerub atau lembu, kemudian wajah manusia, wajah singa, dan wajah Raja Wali. Wow. Ya, luar biasa. Berarti kalau saudara lihat singa, macan singa atau Raja Wali, itu ternyata di Syamayim juga ada yang seperti itu, saudara. Ya, juga ada yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat, mengapa 4? Baik kepala daripada kerub ini 1 kepala tapi 4 wajah, dan juga serafim hanya ada 4 dengan wajah yang sama, ya. Ini merupakan pola, saudara, pola angka 4. Nah, kalau kita tahu pola angka 4, maka kita tidak asing lagi dengan dalet, pintu. Dan Yeshua berkata, akulah pintu, jika seorang masuk melalui aku, dia akan diselamatkan. Ini adalah satu kode gematria, kepastian, angka 4. Yeshua itu hurufnya 4, Yod, Shin, Waw, Ayin. Juga Yahweh, hurufnya 4, Yod, He, Waw, He. Saya bisa lihat, dan itu pintu, itu jalan keselamatan. Yohanes 10 ayat 9. Ya, dan juga merupakan pola 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanan. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Juga merupakan 4 kitab Torah. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saudara pasti akan tanya, loh, kok nggak 5 Torah? Saya kasih tahu bahwa kitab yang kelima itu ditulis kembali sebagai rangkuman oleh Moshe, ya. Tetapi di dalam 4 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, selalu tertulis maka Yahweh berfirman, maka Yahweh berfirman, maka Yahweh berfirman. Itu ada di 4 kitab yang pertama. Tapi kitab Ulangan tidak ada di sana, ya. Itu adalah kitab rangkuman. Jadi kesamaannya ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, ciri-cirinya. 2 makhluk ini, ya, 2 jenis makhluk ini, serafim dan kerubim ini mempunyai banyak mata. Jadi matanya itu ada di mana-mana. Kalau saudara lihat gambar yang kiri atas, memang nggak detail, saudara. Kalau gambar kanan atas kerubim itu ada mata di mana-mana, di sayapnya, di rodanya, di punggungnya, mata semua, saudara. Wow, kadang-kadang mengerikan juga ya, tubuh penuh mata seperti ini ya. Tetapi ini adalah makhluk Syamayim, saudara, yang penuh dengan hadirat Bapak Yahweh. Jadi nggak perlu takut, saudara. Ya, mata, ada banyak mata. Ya. Nah, kita baca ayatnya yaitu di dalam Wahyu 4 ayat 8. Saya akan bacakan karena pendek di sini. Dan di dalamnya penuh mata, ya. Jadi untuk serafim ini ya, penuh mata. Ini deskripsi daripada serafim, Wahyu 4 ayat 8. Sedangkan untuk Yehezkiel mengenai kerubim itu ada di Yehezkiel 10 ayat 12. Silakan Eno. Ya. Dan seluruh tubuh mereka, yakni punggung, tangan, sayap, dan roda-roda itu dipenuhi dengan mata di sekelilingnya, bahkan pada roda-roda yang dimiliki oleh keempatnya. Iya, terima kasih. So bisa lihat di punggung, di tangan, di sayap, ya, di roda-rodanya itu mata semua, saudara. Wow, ya, melihat. Ini apa maksudnya? Saudara bisa melihat di sini. Ternyata inilah yang kita lihat di bumi sebagai representasi gambaran daripada kerub yang dibuang di bumi. Karena itu ada 1 mata, yaitu mata Horus. Ada di uangnya Amerika, ada di artis-artis, ada di mana saja, termasuk ada di sini, saudara. Di mana ini, saudara? Ada yang tahu? Bundaran HI. Nah, itu dia, saudara.
Ya, itu dia. Ada di sana, saudara. Apakah ini suatu kebetulan atau suatu perencanaan? Nah, ini dia. Sudah bisa lihat? Ternyata ada juga loh, ya, di Jawa Barat. Bukan Jawa Barat, DKI ya. Ada di sana. Ya. Ini berarti itu dia mau berbicara bahwa aku meletakkan sidik jariku di Indonesia. Di Amerika banyak ya. Tapi di Indonesia saudara jangan berpikir, oh Pak nggak masuk, siapa bilang? Ini buktinya. Masuk, spiritnya masuk saudara. Ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan yang ini. Ya, saya akan lanjutkan dengan yang ini. Saudara ingat dengan peristiwa ini? Peristiwa apa ini? Saudara boleh buka mic untuk mencoba menjawab. Ular tembaga. Pun sakit melihat ular. Disembuhkan tembaga. Bukan sakit melihat ular, tapi dipatuk ular. Jadi sakit, kemudian untuk sembuh, maka Moshe membuat ular tembaga. Ya, betul ya? Betul. Ya. Saya sebetulnya agak sedikit lupa untuk memberikan ayatnya yang jelas di sini. Akan tetapi tolong Henok bisa baca secara total saja lebih baik. Saya belum cantumin ini. Itu ayatnya ada di Bilangan 21 ayat 9 ya Pak. ya, Bilangan 21. Tolong Henok untuk bacain kita di dalam Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Tolong. Saya nggak cantumin di sini sebenarnya. Yang ayat 8-nya. Jadi tolong dibacakan. Supaya Dan berfirman, ya, terima kasih. dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi setiap orang yang dipagut, tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup. Dan Moshe membuat sebuah ular tembaga, dan menaruhnya pada sebuah tiang, dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini ya, bahwa Bapak Yahweh nyuruh Moshe untuk membuat ular tembaga. Bukan ular tembaga, sorry. Ya. Bapak Yahweh menyuruh Moshe untuk membuat, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu ular tedung. Betul ya? Tadi kita baca ular tedung ya, yang dibaca ya. Saya cek di LAI mengatakan ular tedung. Saya cek di ILT 3 juga berkata ular tedung. Ya, kemudian saya baca di IMB, Indonesian Modern Bible, juga mengatakan ular tedung. Tetapi sebagai resultnya, Moshe membuat ular tembaga. Ya. Jadi resultnya, hasilnya adalah ular tembaga. Padahal terjemahan ILT 3, LAI sama IMB mengatakan ular tedung. Sebetulnya ini nggak cocok, saudara. Kalau saudara lihat di dalam King James saja sudah kelihatan. Di dalam King James itu tidak tercatat sebagai ular tedung, tetapi ditulis sebagai fiery serpent. Fiery serpent itu adalah ular yang menyala-nyala. Ya. Serpent itu ular, fiery itu menyala-nyala seperti api. Nah, karena itu Moshe saat buat, dia nggak buat dari besi, dia nggak buat dari kayu, dia nggak buat dari yang lain, tetapi khusus langsung dia mengerti bahwa yang dibikin itu harus dari tembaga. Anda bisa lihat di sini. Ingat tembaga itu, saudara paham nggak dengan tembaga? Kalau saudara ngikutin pengajaran saya pasti saudara ngerti tembaga. Tembaga itu artinya apa?
Ada yang mau coba untuk jawab? Apa arti Iya. tembaga? Tidak kompromi dengan dosa. Iya, menjatuhkan hukuman terhadap dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Terima kasih. Ya, jadi tembaga itu merupakan penghukuman terhadap dosa. Dan kalau saudara lihat, di dalam bahasa aslinya, kata ular tedung itu, fiery serpent, itu tertulis seraf. Seraf, saudara. Yang kalau lebih dari satu adalah serafim, yang kita pelajari tadi. Yang jumlahnya cuma 4. Yang mempunyai tugas sebagai song leader. Pemimpin puji-pujian. Ya, jadi Bapak Yahweh sebetulnya ngomong begini sama Moshe. Buatlah bagimu seraf. Itu bahasa aslinya. Ya. Dan Moshe langsung mengerti, dia bikin yang namanya ular tembaga. Dan siapa yang melihat sembuh dari gigitan ular tedung. Nah, kita harus tahu bahwa ternyata dari ayat ini, ya, dari Yehezkiel dan juga dari bilangan ini, ternyata Hilal dan Sakar atau Lucifer, malaikat-malaikat pembawa terang, itu adalah kombinasi antara seraf dan kerub. Kerub karena dia juga berperang, ingat di Wahyu 12 tadi kita sudah baca, naga itu berperang, berarti dia army. Kerub, saudara. Tetapi dia juga merupakan seraf, song leader. Kalau song leader, kalau sudah lihat ya nanti ya di dalam Yehezkiel, saya akan temukan bahwa di tubuhnya itu diperlengkapi dengan instrumen, dengan alat-alat musik. Jadi nggak heran kalau musik yang dipakai ya selalu adalah menjadi jembatan. Dan musik itu memang adalah jembatan antara alam fisik dan alam roh. Itu adalah musik. Dan kalau positif, maka kita pakai musik untuk menyembah Bapa Yahweh. Nggak menyembah diri sendiri. Nggak meninggikan diri sendiri atau meninggikan roh-roh jahat. Tidak. Ya. Dan musik dengan nada-nadanya, ya, dengan alunannya, itu orang diam itu bisa manggut-manggut, saudara. Ya, bisa geleng-geleng, bisa anggut-manggut, bahkan bisa sampai bunuh diri, saudara, gara-gara musik. Bisa patah hati, bisa senang, bisa nangis. Ya. Karena apa? Setan pakai musik ini karena dia memang adalah serafim. Dulunya adalah pemimpin puji-pujian, song leader, saudara. Tapi dibuang sama Bapak Yahweh. Dan untuk menjerat manusia, dia menggunakan musik. Pasti saudara ngerti. Ya kan? Dengan yang namanya Metallica, reggae, Mus Mulyadi, ya, Brewery. Saudara masih ingat? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, singkong dan keju, dangdut koplo, dan macam-macam. Dengan menggunakan ini, setan menjerat alam pikiran manusia. Ya, jadi bapaknya musik penyesat itu ya itu dia. Jadi saudara hati-hati. Kalau ada ya yang ngakunya nih ya, yang ngakunya pengagung Yahweh, tapi omongannya campur baur, ya Yesus dimasukin, ya Yeshua dimasukin. Jangan pernah terpesona dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Spiritnya sudah beda jauh, saudara. Bahkan bertolak belakang. Kelihatannya memuji Yahweh dan Yeshua. Tetapi apa yang dikatakan mengeluarkan racun-racun. Ya. Nggak perlu didengarkan lagu-lagunya. Karena spiritnya itu beda, saudara. Spirit yang menunggangi itu adalah spirit Hilal ben Sakar. Spirit Lucifer. Yang mau menghancurkan secara diam-diam
nggak kelihatan, saudara. Jadi lebih baik jauhi dan buang saja. Nggak ada gunanya kok, nggak ada untungnya. Ingat loh, target kita di rapture loh. Jangan tercantol dengan hal-hal yang demikian, saudara. Ya, jangan masuk di dalam arena lingkaran setan itu. Mungkin kata-katanya bagus, tetapi ingat, spirit di baliknya adalah spirit penipuan. Ya, spirit yang menjijikkan. Itu dia. Jadi hati-hati, jangan anak-anak Bapak Yahweh mempelai Yeshua Mashiach tertipu dengan roh-roh seperti ini. Ya, paham ya? Jadi inilah cara setan, karena setan itu punya instrumen di dalam tubuhnya. Ini dia yang dipakai. Ya, untuk menghancurkan emosi, bahkan nyawa seseorang bisa dicabut, dia bisa bunuh diri gara-gara mendengarkan lagu-lagu yang model kayak gini. Yang terakhir, saudara masih ingat dengan Yohanes 3 ayat 14 sampai 15? Silakan dibaca, Henok. Sama seperti Moshe meninggikan ular atau seraf di padang gurun, begitu pula anak manusia, yaitu Yeshua Mashiach, harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup kekal. Ya, terima kasih. So, lihat kebenaran ini, bahwa Yeshua saat dia berbicara kepada Nikodemus, dia mengatakan nanti ya, saat anak manusia ditinggikan, itu sama dengan Moshe meninggikan seraf, ular yang bernyala-nyala, atau nakas yang berkilau-kilauan. Ini dia. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat, saudara pernah ingat tentang bahwa dosa itu harus ditransfer. Kalau dosa tidak ditransfer, maka orang itu akan masuk lautan api dengan menanggung dosanya sendiri. Kalau ingin masuk Syamayim, dosa harus ditransfer. Transfernya harus jelas. Ya, ditransfer ke Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach kemudian transfer ke malaikat-malaikat yang jatuh. Dan akan lebih jelas ya, dan dengan yang berikut ini, yaitu ingat tadi Yeshua mengatakan bahwa dia menyetarakan dirinya saat disalib itu dengan nakas atau ular tembaga yang dibuat Moshe, yaitu seraf tadi. Jadi dosanya manusia ditransfer ke Yeshua, automatically Yeshua ya mentransfernya kepada Hillel ben Sakar, setan-setan, dan mereka dimasukkan ke dalam lautan api. Dan ini menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan wanita ini, antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sudah bisa lihat satu gambaran. Jadi dosa kita ini kita transfer, kalau dilangsungkan, kita transfer kepada setan-setan, roh-roh jahat, Hillel ben Sakar, yaitu nakas, fiery serpent, ular tembaga, yang adalah representasi daripada roh-roh yang jatuh, malaikat-malaikat pembawa terang yang jatuh. Sehingga malaikat-malaikat pembawa terang yang jatuh ini nggak bisa transfer lagi kemana-mana. Dan silahkan telan hukuman untuk selama-lamanya di lautan api. Ini cara kerja Bapa Yahweh yang sangat rapi dan luar biasa. Dengan demikian kita sebagai mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, kita dibersihkan dari dosa-dosa dan kita akan masuk ke dalam rapture. Kita kembali ke pos masing-masing dengan menggunakan pesawat yang super canggih, dan kita sudah tiba kembali landing di tempat masing-masing. Ya, kita sudah melihat perjalanan 4 session Wahyu Fatsal yang keempat ini. Dan
Ingat bahwa tidak lama lagi kita sudah akan menggenapi 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hari ini tahun 2023, kita sudah di tanggal 5 Agustus, ya, dan kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun putaran Shekel Shemitah yang pertama. Di depan kita ada rapture. Dan Yeshua mengatakan karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat, ya, sehingga untuk mengetahui kapan dipersingkatnya, maka buka di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saudara akan menemukan jawabannya. Dan jangan lupa dengan pengajaran di High Alert 2026 di tempat ini juga yang menyatakan pola Shemitah untuk sebagai landasan ketepatan rapture. Jadi dari pengajaran-pengajaran itu kita bisa melihat bahwa rapture, ya, dengan pola itu maka kita bisa tahu, Bapak Yahweh memberitahu bahwa rapture akan terjadi awal Januari 2026 maksud saya, atau akhir daripada 2025. Siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan segera masuk. Masuk pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Jangan berseru kepada nama yang lain. Pasti tidak selamat. Setelah itu, harus melangkah masuk dalam baptisan pembaharuan dan belajar dalam pola akar Ibrani yang benar. Tinggalkan semua tradisi-tradisi. Saudara nggak boleh sungkan. Harus tinggalkan. Natalan, 25 Desember. Paskah, ya, telur Paskah, kemudian Rabu Abu, Jumat Agung, Kamis, nggak tahu Kamis apa itu, ya, dan kemudian semua perayaan-perayaan tradisi-tradisi duniawi tinggalkan semua, nggak ada gunanya, karena rata-rata mereka ujungnya adalah penyembahan kepada Satan, termasuk Cungkok Sinian, Chinese New Year, dan juga Cengbeng, dan juga di Batak itu juga ada banyak itu, di Jawa juga ada banyak tradisi-tradisi. Tinggalkan semua, nggak ada untungnya. Kita mau ke Syamayim, kita nggak perlu itu semua, ya. Jadi saudara harus berjaga-jaga dan berjalan dengan setia. Setelah itu kita akan terangkat, ya. Perubahan karakter juga harus diperhatikan karena itu merupakan kunci, ya, merupakan kunci untuk membuka jalan kepada rapture, ya. Itu harus berubah dalam pola pikir kita, mentaati kebenaran firman. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaruan, sudah bisa ke pelayananmenorah.com. Maranatha, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sukses besar untuk kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.